pasti ceritanya tuh pasti beda, karena menurut aku tuh sinetron Juara Dunia ini tuh Naila sendiri sebenarnya hobinya apa sih? Kalau boleh tahu? hobi aku aku suka baca buku. Oke. Terus ya kayak gitu-gitu, berenang, olahraga paling aku yang paling suka berenang doang sih. Oh, berenang doang. Oke. Oke. Kalau menurut Naila nih, Naila kan kayaknya juga udah sering main sinetron juga kan? Untuk di sinetron Juara Dunia kali ini, apa sih yang membedakan dengan sinetron remaja-remaja lainnya menurut Naila? Yang pasti ceritanya tuh pasti beda, karena menurut aku tuh sinetron Juara Dunia ini tuh benar-benar ceritanya tuh kayak kalian tuh pasti pernah ngeliat di beberapa sinetron, tapi dijadiin satu sinetron, yaitu sinetron Juara Dunia. Jadi kayak emang tentang olahraganya juga ada, tapi tentang dramanya juga ada, terus juga ada cerita tentang romansnya sedikit-sedikit untuk pemanis. Jadi emang biar penonton tuh nggak bosan, karena kayak banyak banget dari segala macam cerita tuh dijadiin satu sinetron gitu. Oke. Misalnya emang nanti karakternya itu bakal main bulu tangkis, itu pasti aku bakal belajar sih, pasti bakal latihan juga. Dan pastinya juga kan karena Mentari ini nggak ada basic, jadi pasti juga di cerita tuh nggak bakalan kayak langsung tiba-tiba bisa gitu. Jadi aku ready, aku siap banget sih buat latihan bulu tangkis. Kadang juga aku suka diajarin soalnya sama Queen, sama Sandy, Marasya juga, kita suka kayak main-main tepok-tepok doang gitu. Latihannya kayak serius banget latihan gitu, belum pernah. Nah, selanjutnya nih Naila, sebenarnya ada nggak sih kesamaan antara karakter dari para cast ini gitu? Kayak misalkan Naila sekarang kan scene-nya tuh nangis gitu kan, terus kalau Akuin apa? Nah, ada nggak sih kesamaan secara real kalau itu juga Naila gitu? Kalau aku sama karakter Mentari itu sebenarnya lumayan beda karena si Mentari ini kan kayak pemalu banget, sedangkan aku tuh di real life nggak yang kayak sepemalu itu. Cuman kalau misalnya cengengnya Mentari itu kadang ada di aku. Jadi emang aku gampang menangis, makanya mungkin waktu pas di sinetron pun aku gampang nangis ya gitu. Oke. Jadi less effort banget buat nangis ya. Iya. Naila, ini kan lokasi syuting ini sendiri ada di Cisarua ya, kalau nggak salah itu di puncak. Hawanya dingin, terus kamu ada scene-scene yang emang waktu itu ada yang di sungai gitu kan, terus juga kamu harus fokus nih untuk nangis dan segala macam. Gimana cara kamu untuk tetap fokus dengan situasi yang lokasi syutingnya dingin gitu, cuacanya? Itu emang lumayan sebanget ya. Tapi waktu pas yang scene hujan-hujanan, udah tayang juga tuh yang aku hujan-hujanan sama Aruna, itu tuh bener-bener dingin banget. Terus juga kita syutingnya kan di puncak, dan itu udah kayak malam juga, jadi bener-bener tuh waktu pas suaranya geter itu kayak beneran udah kayak dingin plus nangis. Itu jadi kayak sebenarnya bikin makin nangis sih sebenarnya. Cuma seru banget syutingnya seru banget, plus lagi om-om krunya juga baik-baik banget, pemainnya juga pada support gitu semuanya, jadi tetap seru syutingnya. Wih, keren kalau gitu. BTW Naila ini sekarang masih sekolah? Iya, aku masih sekolah. Kelas berapa kalau boleh tahu? Aku kelas 3 SMP, mau naik ke kelas 1 SMA tahun ini. Nah, gimana tuh Naila untuk membagi waktu sama syuting? Kan harus fokus juga ya, mau ujian juga. Iya. Kalau aku sih, karena aku homeschooling ya, jadi emang lebih mudah juga. Plus kita tuh kalau syuting, kalau aku jarang banget sampai kayak malam banget gitu. Jadi biasanya aku malam bisa postingin buat belajar atau ngisi-ngisi tugas, dan ntar paginya tuh dikirimin ke miss-nya gitu. Jadi aku masih aman-aman aja sih buat sekolah sama syuting. Oke.
Iya, yang penting bisa. Ya, sama-sama. Kalau misalnya kayak ditanya gitu, aku kalau misalnya nangis itu mikirin apa? Sebenarnya aku nggak tahu ya. Aku tuh kalau misalnya fun fact aja, waktu pas aku baca skenario episode 1 sama 2 itu aku bacanya aja nangis karena emang kayak aduh, aku udah ngebayangin, pokoknya aku bener-bener pengen bikin karakter Mentari ini tuh kayak seperti yang aku bayangin waktu aku lagi baca skenarionya gitu. Jadi waktu pas aku nangis pun aku mikirin karakter Mentari ini sih, yang kayak emang udah sayang banget sama aku, harus ditinggalin. Plus lagi biasanya kalau misalnya kita lagi persiapan mau take yang scene-nya bener-bener kayak emosional banget, aku sama Aruna kan biasanya aku nangis-nangis tuh, aku sama Aquin itu biasanya kalau mau adegan nangis kita kayak diem, di situ tuh kita diem, kita nggak ada ngobrol, kita kayak fokus sama pikiran kita masing-masing, dan kita berdua tuh biasanya dengerin lagu sambil baca naskah. Wah itu pas take langsung deres air matanya. Terus apa sih, sorry, pertanyaan yang keduanya? Adegan yang paling berkesan itu yang waktu aku tuh ada kayak adegan nangis-nangis sama Aquin, itu yang bener-bener waktu perpisahan itu aku sama Aquin saking kita kayak nangisnya emang bener-bener mendalami banget, sampai aku suaranya sampai serak, terus aku itu sampai pusing. Pokoknya habis take itu kita langsung dua-duanya langsung tidur. Orang kan biasanya kalau misalnya habis nangis banget tuh pasti langsung ngantuk gitu kan, dan kita berdua tuh bener-bener ngalamin itu. Dan itu menurut aku paling berkesan banget karena kayak kita tuh nangisnya kayak sampai gemeteran gitu saking mendalaminya. Iya, biasanya aku kayak cuma dengerin lagu sambil baca si skenarionya itu, yang adegan yang bikin nangis. Oke, udah kejawab nah pertanyaannya. Naila, kan sekarang lagi situasi kayak gini nih. Setiap syuting itu ada nggak sih kalian kayak cara berkala untuk di PCR atau apa untuk boosting vitamin untuk stamina kalian tetap oke di lokasi syuting? Pasti kita juga di set itu tetap prokes ya, tetap kalau misalnya kita nggak lagi take pakai masker, terus juga kita tetap harus rajin minum vitamin itu udah pasti, itu harus tiap malam. Terus juga yang penting itu kita happy sih di setnya, jadi kayak seru gitu. Iya ya, jadi kalau happy imunnya juga jadi oke. Iya, benar banget. Naila, kalau boleh tahu sosok siapa sih yang paling kamu kagumi gitu dari semua pemain juara dunia? Winka, Rasyaka, atau siapa aja boleh? Yang paling aku kagumi itu Aquin sih. Oh, kenapa tuh? Aduh, ini orangnya kalau saya ngeliat dia salting udah pasti. Oh ya? Karena apa ya, pertama aku tuh suka banget sama karakter Aruna dan karakter Aquin di real life. Jadi emang karakter Aruna sama karakter aku itu menurut aku mereka tuh kalau ngomong tuh mirip, dan aku kayak suka aja cara Aquin tuh kalau misalnya di set maupun itu kayak dialog tuh, tapi dia tetap bisa bikin itu natural. Jadi ke aku pun aku bisa kayak ya udah gitu kayak ngobrol biasa, makanya aku kayak suka banget sih. Terus juga kalau misalnya nangis itu juga dia tuh kayak, karena kalau misalnya kita acting nangis itu lawan mainnya pun harus benar-benar mendalami kan, jadi biar bisa dapet gitu kan feel-nya. Keren banget sih dia. Oke, berarti Aquin ya. Nah, secara kalian deket nih, aku mau tahu dong kalau misalkan kalian lagi nggak ada take scene gitu, kalian ngapain sih berdua di lokasi syuting kebiasaan? Kita tuh sering banget ngumpul bareng-bareng. Biasanya ya kita ngumpul-ngumpul kalau misalnya lagi kayak nggak take. Aku sama aku tuh biasanya kalau misalnya ngumpul itu kalau nggak makan, kita juga suka kayak main game bareng-bareng. Terus kita lebih sering emang kayak ngobrol gitu sih. Jadi ngobrol banyak hal aja gitu biar makin deket. Oke. Balik lagi ke karakter Mentari sendiri. Tadi selain untuk mendalami karakternya itu, selain dengerin lagu untuk si nangis gitu kan, apalagi sih cara kamu untuk menjiwai si Mentari ini?
Karena kan kayaknya anaknya rapuh banget ya kalau di sinetron ini. Iya, cara aku menjiwai karakter Tari ini yang pasti aku kayak mencoba untuk childish gitu loh. Karena sebenarnya Tari ini tuh anak kecil yang kayak emang dia tuh ceria. Harusnya tuh dia ceria gitu. Kalau misalnya kayak sama Aruna tuh dia bisa kayak seceria itu, seneng gitu kan. Makanya aku tuh kalau misalnya di set aku berusaha untuk kayak ya udah gitu kayak hai kayak ceria-ceria gitu. padahal aslinya tuh aku pendiam orangnya. Oke. Iya. Banget ya ngomong sama Naila, karena pendiam tapi menurut aku kamu ceria gitu ya di sini. Iya, karena kan Mentari itu kayak cerah gitu. Oke. Naila, aku mau tahu dong artis atau aktor senior yang kamu jadikan role model. Boleh Indo, boleh luar. Silakan. Role model aku kalau misalnya buat artis itu aku suka banget sama artis K-drama namanya Jun Ji Hyun ya, dia yang main kayak salah satu drama gitu, ada drama dia populer banget tentang kayak artis gitu, dan aku waktu pas masih kecil banget nontonnya, aku suka banget, dan aku tuh di situ jadi kayak emang beneran wah aku jadi pengen muncul di TV gitu. Oke. Emang dia maininnya tuh seperti apa? Karakter apa yang dia mainin saat itu? Karakter yang dia mainin di drama itu tuh sassy banget, terus kayak dia tuh di situ di drama itu tuh dia jadi artis, makanya tuh aku bisa tahu oh ternyata artis tuh kayak gini gitu, makanya aku suka banget sama karakternya tuh yang kayak barbar gitu. Barbar. Oke. Ya semacam Aruna lah gitu. Versi lebih girly. Oke. Terus kayak barbar ya, padahal jiwanya pendiam. Iya. Itu challenge juga sebenarnya. Iya itu. Itu apa tuh challenge yang ada di sinetron ini? Kalau misalkan mungkin Aquin kan mungkin dia harus latihan kursus bulu tangkis. Kalau kamu apa nih challenge? Challenge-nya adalah harus nangis. Mata aku pernah sampai sembab gara-gara aku kayak satu hari ini tuh bener-bener nangis. Terus juga karena kayak nangisnya tuh nangis banget, kadang sampai kayak pusing, jadi harus tidur dulu. Oh iya, kalau kebanyakan nangis saya mungkin pusing ya, habis itu ngantuk. Iya benar. Ini ada apa sih tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua aku ya pasti support banget sih, karena juga emang aku tuh kan dari kecil diantarnya tuh sama orang tua kan, sama mama, malah sampai sekarang juga. Jadi ya mereka tuh seneng banget, as long as they happy, dan aku juga seneng juga, jadi ya aku enjoy banget sih, dan mama sama papa pun kayak support banget juga. Wah, oke. Ada lagi yang mau tanya? Makan? Mungkin ini kali ya karakter aku pengen mainin yang kayak gimana gitu, atau adegannya. Ya adegan ataupun karakter itu seperti apa yang kamu pengen banget ditantang itu gitu? Apa ya yang aku adegan sih aku tuh paling suka sebenarnya yang kayak diseling gitu, kayak waktu pas jatuh ke sungai itu kan diseling kan, dan itu tuh seru banget, menantang. Terus juga kita bisa kayak main-main di sungai kayak itu aku seru banget, jadi aku kayak pengen ada kayak gitu lagi. Terus kalau misalnya buat karakter, aku sebenarnya lebih suka menjadi protagonis ya, jadi aku ingin banget coba nge-challenge diri aku menjadi antagonis. Aku nggak tahu sih aku bakal kayak bisa apa enggak, karena itu aku pernah udah lama banget, aku tuh selama ini tuh biasanya jadi anak-anak baik mulu, jadi tuh cukup menantang buat aku. Dan aku penasaran. Oke, sudah terjawab mas pertanyaannya? Yang kayak jahat-jahat, jahil gitu. Ya betul, itu kayaknya challenge juga ya, karena kan kamu memang kelihatannya udah imut, pendiam, terus kayaknya emang cocoknya protagonis. Nanti kalau suatu saat antagonis pasti itu challenge banget sih buat kamu. Itu challenge banget sih buat aku. Terus juga aku belum pernah dapat karakter yang barbar gitu, aku belum pernah sama sekali. Mungkin muka aku tuh kayak
anak-anak cewek kalem banget kali ya. Iya, oke. Semoga one day bisa dapet karakter itu ya. Iya, amin. Oke. Sekarang kalau aku mau tanya, mimpi terbesar kamu apa sih, Naila? Atau mungkin nanti mau main film atau apa yang kamu lagi? Mimpi terbesar. Mimpi terbesar aku pengen banget itu bisa kayak go international. Terus juga aku pengen banget ngeliat muka aku di New York Times Square. Amin. Amin ya guys, doain ya. Iya, amin. Semoga ya. Oke. Kalau aku mau balik lagi nih ke peran kamu sebagai mentari. Mentari itu kan kalau nggak salah di sini itu adalah kamu anak yatim piatu ya. Iya. Anak yatim piatu. Itu kamu ada referensi kah untuk mendalami sebagai anak yang terlantar gitu atau gimana? Aku sebenarnya nggak yang kayak terlalu nyari kayak referensi banget ya. Cuman buat mendalami yatim piatunya ini, karena aku tuh tahu kalau misalnya si karakter mentarinya tuh dia pengen banget punya orang tua, tapi di satu sisi pun dia kayak gak mau ninggalin Aruna. Jadi dia tuh sebenarnya masih kayak anak-anak labil gitu, tapi dia tuh punya keinginan besar banget buat punya orang tua. Jadi gimana ya cara aku ini jahat banget, tapi aku kayak mikirin kayak aduh gimana ya kalau misalnya kita emang beneran gitu loh, beneran nggak punya orang tua, karena kan selama ini tuh aku diantar-antar sama mama, jadi sedih banget. Oke. Tadi kan kalau kita tahu orang tua tuh cukup mendukung ya, Naila. Kayaknya kamu juga bermain sinetron juga udah beberapa nih. Dulu pernah sempat di sekolah ini acting kah atau memang itu emang udah muncul dari diri kamu sendiri aja? Kalau sekolah acting aku pernah sekolah acting di Bandung, tapi nggak terlalu lama juga. Sebenarnya basic aku banget bisa kayak nggak malu di depan kamera itu karena dulu aku pas masih kecil itu aku fashion show, jadi aku umur 5 tahun kayaknya aku udah kayak jalan di depan panggung gitu kan, dilihat orang, jadi emang di depan kamera tuh nggak gugup lagi. Cuman kalau misalnya acting itu sejalannya waktu aja sih, maksudnya aku kayak nggak pernah emang benar-benar kayak sekolah banget. Itu pun pernah sekali doang, gak nyampe 1 tahun sekolahnya. Oke. Wow, pertanyaan yang tidak pernah aku pikirkan. Kalau misalnya buat aku sendiri, yang pasti sih aku emang kayak benar-benar sungguh-sungguh gitu loh, karena aku sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah cita-cita ya pengen kayak ngelihat muka aku di TV. Cuman sekarang tuh aku jadi kayak wah ini tuh benar-benar goals aku, dan apa yang aku lakukan yang pasti aku menambah wawasan juga. Aku juga pasti kayak ketemu sama orang ini di judul itu, pasti kan kita juga dikasih arahan, dikasih ajaran-ajaran baru gimana caranya supaya jadi lebih bagus, pasti juga diikutin. Jadi ya aku bakal terus belajar sih, caranya terus belajar. Semangat. Enggak sih aku nggak tahu ya, karena aku belum kepikiran buat kayak belajar sekolah acting yang kayak emang bener-bener formal gitu, jadi nggak ada sih. Aku pengen coba ke arah nyanyi, jadi ya semoga aja terwujud. Karena waktunya udah mau habis, boleh Naila di sinetron ini harapan Naila, Aquin dan Rasya kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kepada para pemirsanya? Harapan aku yang pasti itu semoga kalian bisa enjoy nonton Juara Dunia. Semoga juga kalian bisa mengambil pesan-pesan yang ada di sinetron Juara Dunia ini, karena sebenarnya tuh banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil. Dan aku juga seneng banget lihat komentar-komentar kalian, kritik-kritik dari kalian tentang sinetronnya, tentang acting aku sendiri. Itu benar-benar aku jadiin masukan banget. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga kalian bisa betah-betah nonton Juara Dunia. Sehat-sehat terus kalian semua. Oke, amin. Oke, karena sudah mau
selesai juga, terus Naila juga harus balik lagi ke lokasi syuting. Naila boleh promo untuk sinetron Juara Dunianya sendiri. Silakan. Oke. Halo semuanya, jangan lupa untuk saksikan sinetron Juara Dunia setiap hari jam 2 siang hanya di SCTV. Satu untuk semua. Oke, terima kasih Naila. Terima kasih banyak semuanya.